Halo guys, welcome back my Safi channel. Nah, di video kali ini pembahasan yang aku bahas agak sedikit berbeda nih guys. Dan kali ini yang akan aku bahas, aku yakin setelah pembahasan ini, aku yakin kalian akan lebih semangat lagi dan akan kembali bangkit lagi untuk ke dalam dunia per-YouTuban. Nah, jadi buat kalian semangat terus dan jangan nyerah ya, karena nggak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. So, langsung aja kita ke cara awal atau langkah awal yang aku maksud di video ini. Karena dimana di video ini adalah langkah awal atau cara awal kalian mendaftar YouTube untuk pertama kalinya. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya. Dan di video kali ini aku akan membahas secara tuntas kepada kalian. Nah, di sini sudah pastinya yang pertama yang kalian buat adalah akun Gmail kalian sendiri. Dimana akun Gmail ini akan kalian lengkapi sudah pastinya yang namanya password ya. Nah, buat kalian ini wajib banget ya, setelah kalian punya akun Gmail, kalian harus wajib ingat apa password dari Gmail kalian. Lalu langkah kedua, kalian harus buka YouTube kalian di HP kalian. Nah, jadi nih gini, jadi buat HP kalian yang sama sekali tidak ada YouTube-nya, nah kalian bisa install kembali di APK Play Store kalian ya guys. Nah, setelah kalian menginstal, lalu kalian bukalah YouTube tersebut. Lalu mulailah kalian klik sign in pada pojok kanan atas halaman di HP kalian. Lalu klik akun jika kalian belum membuat Google akun kalian. Karena di sini saat kalian ingin daftar ke YouTube atau channel YouTube untuk pertama kalinya, pastinya kalian harus memiliki akun Google kalian. Setelah masuk, klik foto profile, lalu pilih buat channel. Setelah memberi nama pada YouTube kalian, channel pun secara otomatis sudah berhasil dibuat. Lalu di situ tidak lupa pula kalian klik channel kalian seperti foto, kontak, sosial media, dan lain-lainnya. Setelah pembuatan akun YouTube sudah selesai, nah di sini bukan yang aku bahas secara tuntas itu bukan hanya pembuatan YouTube saja guys. Intinya dan pada dasarnya setelah pembuatan akun YouTube selesai masih ada langkah-langkah berikutnya harus kalian pelajari. Nah, pada saat pengsettingan ini aku sudah menjelaskan di video ini ya. Kalian tonton aja. Karena di sini aku sudah menjabarkannya sedetail mungkin. Kalau kalian yang memang masih belum paham sama sekali, kalian klik aja ya di link deskripsi box yang aku letakkan. Di saat kalian menonton, pastikan jangan kalian skip-skip sama sekali ya guys. Karena ini aku sudah menjabarkannya sedetail mungkin kepada kalian. So, selanjutnya, nah kalian pasti tidak akan paham nih. Ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah, mungkin bagi pemula ini kayak antara mungkin dan tidak mungkin nih. Nah, jadi di sini kalian harus paham ya, karena YouTube ini juga bisa menghasilkan uang. Tapi di balik channel YouTube yang bisa menghasilkan uang, ada 4 syarat yang harus kalian penuhi. Yaitu yang pertama, sebelum persyaratan itu kalian penuhi, kalian harus mendaftar namanya monetisasi. Nah, kalian harus mendaftar monetisasi ini dulu. Tapi sebelum kalian mendaftar, kalian harus memenuhi 4 syarat ini. Nah, di sini kalian harus memiliki minimal 1000 subscriber. Lalu yang kedua, kalian harus bisa memenuhi jam tayang selama 4000 jam tayang tonton. Lalu ketiga, kalian tidak memiliki teguran apapun. Lalu yang keempat, kalian harus bisa memverifikasi 2 langkah. Nah, jadi mohon maaf banget nih, di sini aku menjelaskannya secara acak, tapi di balik itu semua, kembali lagi ini sudah memang terdaftar di 4 syarat pendaftaran monetisasi. Nah, jadi apa sih maksud verifikasi 2 langkah ini? Nah, yang pertama, maksud dari verifikasi 2 langkah ini adalah dimana kalian harus mengaktifkan verifikasi tersebut. Caranya, kalian klik aja Google Chrome. Lalu setelah kalian mengklik Google Chrome, nanti ada logo profile kalian di pojok ujung kanan atas. Setelah itu kalian klik aja logo profile kalian. Nah, nanti secara otomatis ke arah yang namanya seperti beranda,
info dan pribadi, privacy, keamanan, dan lain-lain. Nah, di sini kalian klik pada bagian keamanan ya guys. Setelah kalian klik pada bagian keamanan, kalian akan diperintahkan untuk langsung memverifikasi 2 langkah tersebut. Nah, jadi buat kalian yang mungkin bingung gimana sih Kak cara memverifikasi 2 langkah ini, nanti aku akan menjelaskan di video ini ya. Kalian tonton aja. Oke, di sini aku langsung memberitahu gimana cara memverifikasi 2 langkah. Di sini kita klik aja Google Chrome. Kalian bebas ingin menggunakan browser apa aja. Lalu di sini kalian klik aja logo profile yang ada di ujung kanan atas. Lalu klik kelola akun Google Anda. Lalu di sini kalian geser aja ke kanan, kalian kliklah yang bagian keamanan. Nah, ini adalah tampilan dimana jika verifikasi 2 langkah kalian sudah aktif seperti aku. Itu ada centang checklist warna biru. Nah, itu menandakan bahwasannya verifikasi 2 langkah sudah aktif. Nah, di sini aku akan memberitahu caranya. Di situ kan ada bacaan verifikasi 2 langkah, otomatis punya kalian kan akan menjadi nonaktif. Itu kalian klik aja logo panahnya di ujung kanan itu, di bagian verifikasi, di bagian verifikasi 2 langkah. Lalu setelah kalian klik pojok panah itu, nanti kalian akan diarahkan seperti informasinya dulu. Kalian bisa baca aja nanti di situ. Kalau kalian nggak mau capek-capek baca, kalian bisa langsung aja scroll ke bawah sedikit. Nanti kalian akan menemukan yang namanya mulai. Kalian klik aja. Nanti setelah kalian klik mulai, di situ kalian akan disuruh masukkan akun Gmail kalian dan masukkan password Gmail kalian. Setelah kalian masukkan akun Gmail dan password kalian, lalu nanti kalian klik aja di bawahnya lanjutkan. Nanti kalian masukkanlah nomor HP kalian yang masih aktif ya. Setelah kalian memasukkan nomor handphone kalian yang masih aktif, nanti di situ akan diberikan berbagai pilihan. Apakah kalian ingin nomor HP atau nomor kodenya dikirim melalui SMS atau telepon. Nah, kalian bisa pilih di antara salah satunya ya. Jika kalian memilih kode tersebut yang akan dikirim Google, hanya kalian pilih di bagian SMS, kalian klik aja di bagian SMS. Nanti kalian tunggu beberapa detik, nanti otomatis pihak Google akan memberikan kode tersebut di HP kalian. Lalu setelah kode itu dikirimkan oleh Google melalui SMS di HP kalian, kalian masukkanlah kode tersebut dari Google. Itu biasanya 6 digit kode yang diberikan oleh Google. Setelah kalian masukkan kode tersebut, lalu kalian klik aja yang di bagian bawahnya ada bacaannya selanjutnya. Dan udah, secara otomatis verifikasi 2 langkah kalian sudah aktif dan nanti bacaannya bakal sama seperti aku. Nah, cara cek kembalinya kalian keluarkan aja dulu semua Google Chrome kalian, lalu kalian masuk kembali. Oke. Lalu langkah kedua adalah kalian harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber. Nah, ini wajib ya guys. Karena jika kalian tidak memenuhi 1000 subscriber ini, kalian tidak akan lolos pastinya di bagian daftar monetisasi. Karena itu adalah salah satu cara pendaftaran atau syarat dari monetisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita harus memenuhi yaitu 4000 jam tayang atau 4000 jam waktu tonton. Maksud 4000 jam tayang atau 4000 jam tonton di mana nantinya YouTube kalian akan diakumulasi total jumlah tayangan per video kalian oleh YouTube. Dan pihak YouTube ini memberikan kesempatan kepada kita dalam 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir guys. Nah, jadi buat kalian, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Jadi kalian harus bisa melakukannya. Gak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil selagi kita niat. Oke guys? Next. Yang keempat, kalian tidak boleh mempunyai teguran atau hak cipta sekalipun. Apa sih maksud teguran atau hak cipta pada YouTube ini? Kenapa sih ini menjadi persyaratan pada saat pendaftaran monetisasi? Nah, jadi gini ya guys. Jika kalian ingin mendaftar monetisasi, ini termasuk syaratnya ya guys. Jadi kalian tidak boleh memiliki sedikit teguran dari YouTube. Maksudnya, dimana di setiap video kalian itu, kalian tidak memiliki atau kalian tidak menggunakan
video-video yang bukan real dari kalian sendiri. Nah, jadi misalnya kalian membuat video tersebut adalah bukan video buatan tangan kalian sendiri, tetapi kalian mengambil video orang lain lalu kalian upload kembali atau yang bisa disebut re-upload. Nah, ini akan termasuk menjadi teguran pada pedoman komunitas YouTube. Nah, pastikan kalian tidak menggunakan video orang lain untuk membuat channel YouTube kalian atau untuk mengupload video di channel kalian nantinya ya. Karena jika kalian melakukan pelanggaran ini, kalian akan tidak lolos pada saat pendaftaran monetisasi. Nah, itu kan pasti suatu teguran yang benar-benar berat ya guys. Jadi jangan sampai kalian melakukannya. Dan apa-apa lagi sih maksud dari teguran-teguran atau hak cipta YouTube ini? Nah, masih banyak lagi nih guys. Kalian tidak bisa menggunakan musik yang ada hak milik atau hak ciptanya. Karena tanpa kalian tidak sengaja nih guys, kalian telah menggunakan background atau musik yang ternyata benar-benar belum ada izinnya sama sekali. Nah, kalian tidak sengaja. Nah, ini juga akan mendapatkan teguran dari YouTube. Nah, jadi di sini pastikan sebelum kalian mengupload video yang akan kalian tayangkan pada channel YouTube kalian, pastikan kalian pelajari dulu, kalian pahami dulu apa-apa aja sih peraturan-peraturan yang dibuat YouTube agar kita tidak melanggarnya. Nah, itu kalian harus pahami dulu, harus kalian pelajari dulu pelan-pelan ya. Jadi yang pertama-tama kalian memang harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi suatu saat jika kalian sudah paham, kalian tinggal fokus dan konsisten buat video-video konten kalian. Dan di sini ternyata masih banyak lagi loh guys, apa-apa aja larangan-larangan dari YouTube yang dapat melanggar pedoman komunitas YouTube atau melanggar hak cipta YouTube. Nah, jadi larangan-larangan dari YouTube ini seperti kalian telah membuat konten yang kayak berunsur ada unsur bullyingnya, kekerasan, menjelekkan seseorang. Nah, itu ada unsur-unsur, pokoknya ada unsur-unsur keburukan atau gimana-gimana, itu bakal ditinjau lagi oleh YouTube. Jadi kalau bisa kalian buatlah konten kalian sebaik mungkin, semurni mungkin, dan sepositif mungkin. Dan kalau bisa buatlah konten-konten kalian yang dimana konten kalian akan bermanfaat buat banyak orang. Karena nantinya jika di salah satu aja video kalian terdapat satu pelanggaran, maka secara otomatis pihak YouTube akan mengirimkan sebuah notifikasi pada akun Gmail kalian. Nah, di sini kalian harus wajib ya guys, rajin-rajin membuka Gmail kalian. Karena di sana ada berbagai informasi dari pihak YouTube untuk kita. Nanti pada saat kalian mendapat teguran atau pelanggaran pertama dari YouTube, di situ nanti akan tertera yang namanya teguran pertama, di mana teguran ini masih teguran yang bersifat ringan ya. Karena di teguran yang pertama ini, nanti kalian tidak akan diizinkan oleh YouTube lagi selama 1 minggu untuk penguploadan video pada channel YouTube kalian. Nah, jadi di sini pihak YouTube akan memberi teguran tersebut selama 1 minggu tidak diizinkannya kalian untuk mengupload video YouTube kalian secara publik. Lalu yang kedua ada lagi namanya teguran kedua. Nah, teguran kedua ini nantinya di sini kalian tidak akan diizinkan mengupload video kalian secara publik selama 2 minggu. Nah, itu termasuk lumayan lama ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian sedikit pun terkena teguran oleh YouTube ya kak, dalam periode 90 hari. Lalu teguran terakhir adalah teguran ketiga. Nah, ini jangan sampai kalian terkena teguran ketiga, dimana teguran ini kan dihapus secara permanen oleh YouTube. Nah, jadi jangan sampai ya guys, kayaknya sedih gitu kan kalau tanpa kalian pahami dulu, tanpa kalian pelajari dulu, tanpa kalian dalami dulu apa aja sih peraturan-peraturan dari YouTube. Jadi kalian tidak sengaja membuat video yang ternyata banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang kalian buat, seperti yaitu hak cipta dan lain-lain. Nah, jadi maksud aku di sini kalian harus pahami dulu apa-apa aja sebelum kalian mengupload video pada channel YouTube kalian yang baru ya guys. Nah, nggak sampai di sini aja guys, masih ada langkah selanjutnya, dimana nanti setelah kalian mendaftar monetisasi, kalian akan diarahkan untuk mendaftar yang namanya Google AdSense. Nah, jadi Google AdSense ini adalah cara mudah kita mendaftar tanpa biaya.
dimana untuk memperoleh penghasilan dari YouTube kita. Karena yang seperti kalian ketahui dengan Google AdSense ini, kita dapat menampilkan beberapa iklan yang menarik dan relevan bagi pengunjung situ. Artinya saat kalian pendaftaran Google AdSense, nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi beberapa biodata yang harus memang kalian wajib isi ya guys. Seperti kalian mengisi mulai melengkapi data namanya nama lengkap, alamat lengkap kalian. Nanti di sini kalian harus menunjukkan KTP asli kalian. Dan jika kalian tidak mempunyai KTP, kalian bisa menunjukkan SIM kalian ya. Nah, sebelum pendaftaran Google AdSense ini kita harus mengumpulkan sebanyak $10. Lalu setelah kalian mendaftar Google AdSense, otomatis nanti Google AdSense akan mengirim surat di mana surat tersebut akan terisi yang namanya PIN sebanyak 6 digit PIN. Karena di setiap orang berbeda PIN-nya pula. Nah, setelah langkah-langkah tersebut sudah aku jelaskan, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus mendaftar pajak Amerika. Nah, pasti kalian kayak apa sih kok mesti daftar pajak Amerika, kok ribet kali sih? Nah, ini kalian daftar pajak Amerika ini setelah kalian melakukan pendaftaran monetisasi. Jadi setelah kalian lolos saat mendaftar monetisasi tersebut, kalian langsung aja daftar yang namanya pajak Amerika. Dimana pajak Amerika ini adalah setelah kita dapat penghasilan kita dari YouTube melalui Google AdSense, kita otomatis akan dipotong gaji YouTube kita ini melalui pajak Amerika. Nah, jadi pastikan kalian harus daftar pajak Amerika kalian ini ya guys. Dan kalau bisa sertakan NPWP kalian. Jika kalian tidak mensertakan NPWP kalian, itu akan dipotong sebesar 30%. Dan jika kalian menyertakan NPWP kalian, itu hanya dipotong 10%. Nah, pastikan kalian harus daftarnya ini secara akurat dan secara lengkap. Karena yang kalian ketahui, YouTube ini kan bagian dari Amerika Serikat. Udah otomatis kan orang luar negeri. Nah, kalian tahu sendirilah, kalau udah Amerika Serikat berarti kan luar negeri. Nah, jadi di sini pokoknya setelah kalian pendaftaran, setelah lolos monetisasi, kalian langsung aja daftar pajak Amerika kalian. Jangan nunggu berlama-lama lagi ya guys. Karena jika kalian kelamaan mendaftar pajak Amerika kalian setelah lolos monetisasi, itu nanti akan terkena potongan di pajak Amerika ini. Nantinya kalau kalian kelamaan mendaftar pajak Amerika ini setelah lolos monetisasi, kalian akan dipotong sebanyak 24%. Nah, ini kayaknya sayang banget sih menurut aku. Jadi begitu lolos pendaftaran monetisasi, begitu lolos juga pendaftaran Google AdSense, langsung aja kalian daftar pajak Amerika kalian. Nah, jadi di sini karena aku belum bisa nih ya guys, belum bisa mempraktekkan gimana sih cara mendaftar pajak Amerika gitu kan. Nah, di sini aku belum bisa mempraktekannya karena yang kalian ketahui dan kalian bisa cek aja beranda dari YouTube aku. Nah, kalian bisa lihat berbagai macam konten yang aku buat. Nah, kalian di situ bisa melihatnya dan aku harap kalian dapat memakluminya karena kita di sini sama-sama pemula dan mungkin aku di sini kayak diberi kelebihan sama yang di kehendak yang di atas. Jadi kayak aku tuh disuruh di sini membagikan ilmu aku ya, walaupun dimana aku belum sampai ke titik tersebut. Jadi di sini aku tuh memang ingin membagikan informasi dan mungkin bagi kalian yang udah ada di posisi pendaftaran monetisasi, kalian bisa aja tonton di video aku ini ya. Nah, ini sedikit penjelasan dari aku, masih seputar daftar pajak. Mungkin aku di situ menjelaskannya kurang sedikit detail lagi. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui nih guys, YouTube ini kan program dari Amerika atau berasal dari Amerika Serikat, yang dimana YouTube ini pula telah dipakai di berbagai negara. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan sedikit lagi di mana seperti atau sebagian kalian ketahui, Google akan memotong pajak Amerika atas penghasilan yang kalian peroleh dari penonton di Amerika Serikat atau di luar negara. Nah, jadi gini ya guys, jika di salah satu video atau konten kalian terdapat penonton yang berasal dari luar negara,
Tapi ini balik lagi ya ke isi video kalian buat ya. Seperti kalian memang sudah menyertakan subtitle yang memang udah terkhususkan agar ditonton untuk negara luar misalnya kan. Nah, otomatis sedikit apapun penonton yang menonton di video kalian di luar negara itu akan tetap sama aja dikenakan pajak Amerika ya guys. Selanjutnya, jadi jika kalian belum mendaftar pajak Amerika Serikat, kalian tinggal buka Google AdSense kalian. Lalu, kirimkan informasi pajak kalian di AdSense agar Google dapat menentukan tarif pemotongan pajak yang tepat untuk kalian. Dan jika informasi pajak belum diberikan, Google mungkin diwajibkan untuk memotong pajak dengan tarif maksimum. Pada intinya, dimanapun kita berada, selagi kita masih berada di dalam dunia per-YouTuban ini, kita tetap wajib membayar pajak, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya ya guys. Ini aku sudah menjelaskan secara akurat dan secara tuntas. Jadi aku berharap kalian dukung channel aku terus agar cepat berkembang dan aku bisa mempraktekannya gimana sih cara membuat daftar pajak Amerika di 2022 ini. Nah, aku berharap kalian suka dengan video-video aku dan aku berharap kalian dapat suka dengan video aku ya. Ada sedikit info lagi nih. Jadi buat kalian nih yang udah mencapai 100.000 subscriber, kalian akan mendapatkan silver play button dari pihak YouTube. Nah, ini kayak sebuah apresiasi pihak YouTube kepada para content creator. Seperti dalam program Creator Awards. Dan nanti kalau kalian sudah mencapai 1 juta subscriber, nah kalian akan mendapatkan yang namanya gold play button dari YouTube. Nah, ini pun juga sebuah pengapresiasian mereka kepada kita. Jadi kayak wah, nggak kebayang gitu kan kalau kita mendapatkan play button tersebut. Ya nggak kebayang sih kalau misalnya aku dan kalian di posisi tersebut kita bisa mendapatkan sama-sama kayak play button silver maupun gold. Nah, jadi di sini buat kita semangat, jangan nyerah, terus fokus dan konsisten buat konten-konten yang bermanfaat dan menarik mungkin, dan agar orang-orang juga dapat menyukai di berbagai konten-konten yang kita buat. Nah, sekali lagi tetap semangat para pejuang YouTuber pemula. Nah, oke guys, sekian dulu penjelasan secara tuntas dari aku. Jika kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian, intinya kalau kalian ingin aku menjabarkan beberapa tutorial-tutorial lainnya, kalian tinggal komen aja di bawah ini. Dan satu lagi, bantu channel aku agar terus berkembang ya. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye.